Pernah nggak kamu merasa, semuanya tiba-tiba berubah? Tempatnya, orang-orangnya, bahkan suasananya. Kayak kamu dilempar ke halaman baru yang belum pernah kamu baca sebelumnya. Awalnya terasa canggung. Kamu mulai menebak-nebak, harus jadi seperti apa di sini, siapa yang bisa dipercaya, dan apakah kamu bisa nyaman seperti dulu lagi. Tapi mungkin, perubahan ini bukan hukuman. Mungkin ini undangan. Undangan untuk tumbuh, untuk mengenal sisi dirimu yang belum pernah kamu temui. Lingkungan baru itu nggak selalu keras. Kadang dia cuma diam, menunggu kamu terbiasa. Dia nggak minta kamu jadi orang lain, dia cuma mau kamu hadir apa adanya. Beradaptasi itu bukan berarti kehilangan jati diri. Itu tentang menyesuaikan napas, agar bisa bernapas dalam udara yang berbeda. Jadi, jangan takut kalau semuanya terasa asing. Asing itu tanda kamu sedang melangkah ke sesuatu yang belum kamu pahami. Dan justru disitulah dirimu tumbuh. Malam ini, sebelum tidur, coba ingat satu hal kecil dari lingkungan barumu yang membuatmu bersyukur. Mungkin orang yang menyapa tanpa alasan, atau suasana yang diam tapi menenangkan. Tuliskan di catatanmu, karena rasa nyaman selalu dimulai dari hal kecil yang kamu sadari lebih dulu. Di lingkungan baru, semua terasa berbeda, bahkan hal-hal kecil. Suara langkah orang lain, aroma udara, cara mereka berbicara. Semuanya seperti ritme yang belum kamu kenal. Awalnya kamu mungkin merasa salah tempat. Kamu diam, mengamati, menebak-nebak di mana kamu seharusnya berdiri. Tapi diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah caramu mendengarkan dunia lebih dalam. Pelan-pelan, kamu mulai memahami, setiap tempat punya bahasanya sendiri. Dan setiap pertemuan membawa pesan yang hanya bisa kamu pahami. Kalau kamu mau hadir sepenuhnya, lingkungan baru tidak menuntut kamu berubah total, ia hanya mengajarkan kamu cara lain untuk melihat hidup. Tentang bagaimana bersikap, bagaimana menyesuaikan, tanpa kehilangan jati diri. Beradaptasi bukan soal meniru orang lain, tapi tentang menemukan versi dirimu yang paling selaras dengan tempat ini. Malam ini, sebelum tidur, coba pikirkan satu hal yang kamu pelajari hari ini dari tempat barumu. Sekecil apapun itu. Bisa jadi tentang seseorang, suasana, atau bahkan tentang dirimu sendiri. Tuliskan hal itu, dan ucapkan dalam hati, aku masih belajar, dan itu sudah cukup. Karena kadang, langkah kecil untuk memahami, adalah awal dari rasa nyaman yang sebenarnya. Ada satu titik dalam perjalananmu, di mana rasa asing itu mulai memudar. Wajah-wajah yang dulu terasa kaku, perlahan berubah jadi hangat. Kamu mulai menemukan pola kecil yang menenangkan. Suara langkah di pagi hari, sapaan singkat, atau sekadar tawa samar dari sudut yang dulu terasa sunyi. Dan di situ kamu sadar, kenyamanan itu bukan datang tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan, setiap kali kamu memberi kesempatan. Kamu tidak lagi sibuk menyesuaikan diri. Kamu mulai menyatu. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena hatimu sudah lebih tenang menerima. Lingkungan baru bukan lagi ruang asing. Ia mulai terasa seperti rumah yang pelan-pelan kamu bangun dari keberanian kecil setiap hari. Malam ini, sebelum tidur, ingat satu momen kecil dari hari ini yang membuatmu tersenyum di tempat barumu. Mungkin senyum seseorang, mungkin hanya udara sore yang terasa akrab. Tuliskan, dan ucapkan dalam hati, aku mulai nyaman di sini. Karena setiap rasa tenang yang kamu rasakan, adalah tanda bahwa dirimu sudah diterima. Oleh tempat baru, dan oleh dirimu sendiri. Ada saatnya, di tengah semua hal baru, kamu tiba-tiba merindukan yang lama. Tempat yang kamu kenal luar dalam, orang-orang yang tahu ceritamu tanpa harus kamu jelaskan. Rindu itu datang diam-diam, mungkin saat kamu duduk sendirian, atau ketika sesuatu di tempat baru ini terasa terlalu sunyi. Tapi rindu bukan tanda kamu gagal beradaptasi. Rindu adalah bukti kamu pernah punya tempat yang kamu cintai sepenuhnya. Dan tidak apa-apa kalau kamu masih sesekali menoleh ke belakang. Hidup memang begitu. Selalu bergerak antara kenangan dan harapan. Lingkungan baru bukan pengganti masa lalu, ia hanya bab berikutnya dari cerita yang sama. Yang perlu kamu bawa bukan seluruh masa lalumu, tapi versi terbaik dari dirimu yang lahir dari sana. Karena itulah yang akan membuat tempat baru ini punya makna. Malam ini, sebelum tidur, ingat satu hal dari tempat lamamu yang kamu syukuri, dan satu hal dari tempat barumu yang ingin kamu hargai. Tulis keduanya berdampingan. Lalu ucapkan dalam hati, terima kasih untuk yang dulu, dan selamat datang untuk yang baru. Karena perjalanan bukan soal meninggalkan,
tapi tentang membawa cukup kenangan untuk tetap mengenali diri di tempat baru. Kadang, di lingkungan baru, kita terlalu sibuk menyesuaikan diri, sampai lupa bertanya, "Aku ini siapa?" Kita mulai meniru cara bicara orang lain, menyesuaikan selera, bahkan menahan bagian diri yang paling jujur, hanya agar diterima. Padahal, lingkungan yang tepat bukan tempat yang membuatmu berubah agar cocok, tapi tempat yang tetap menerimamu, meski berbeda. Jangan takut terlihat aneh. Jangan takut berjalan pelan. Karena seringkali, justru yang tidak tergesa-gesa itulah yang paling tahu kemana arah langkahnya. Biarkan waktu menyaring. Yang benar-benar sejalan akan tetap bertahan, yang hanya menilai dari permukaan, akan pergi tanpa perlu dijelaskan. Jika kamu sedang beradaptasi di tempat baru, tuliskan satu hal kecil yang ingin kamu jaga dari dirimu, sesuatu yang tak ingin hilang meski kamu berubah. Kamu tidak harus menyesuaikan diri sepenuhnya untuk diterima. Kadang, cukup jadi dirimu sendiri, lalu lihat siapa yang tetap bertahan di sisimu. Di lingkungan baru, sepi itu tidak selalu karena sendiri. Kadang kita dikelilingi banyak orang, tapi tak ada yang benar-benar mengenal kita. Senyum tetap terlukis, tapi hati seperti belum menemukan tempat untuk pulang. Sepi itu bukan musuh. Ia cuma cara jiwa memberi ruang untuk mengenali lagi siapa diri kita setelah banyak hal berubah. Jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan. Sepi bisa mengajarkan kita tentang ketenangan, tentang menerima ritme yang berbeda, dan tentang kuatnya diri saat tak ada yang memahami. Tak apa jika belum punya teman dekat. Tak apa jika belum bisa ikut tertawa seperti yang lain. Proses berakar memang butuh waktu. Bunga tak langsung mekar di tanah yang baru disentuh hujan. Kalau kamu sedang merasa sepi di tempat baru, tuliskan satu hal kecil yang membuatmu tetap bertahan hari ini. Meski cuma secangkir kopi, atau senyum kecil dari seseorang. Sepi bukan akhir, tapi jeda sebelum kamu menemukan orang-orang yang akan mengerti tanpa banyak kata. Setiap tempat punya ritmenya sendiri. Ada yang cepat dan ramai, ada yang tenang dan lambat. Dan di antara keduanya, kamu belajar menyesuaikan, seperti air yang mencari bentuk wadahnya. Awalnya terasa canggung. Langkahmu mungkin terlalu cepat, atau justru terlalu pelan. Tapi lama-lama, kamu mulai menemukan tempo yang pas, mulai mengenali suara yang dulu asing, mulai terbiasa dengan wajah yang dulu belum punya nama. Lingkungan baru bukan hanya tentang tempat, tapi tentang keseimbangan baru yang sedang kamu bangun. Tentang bagaimana kamu belajar mendengar lebih banyak, berbicara seperlunya, dan menempatkan dirimu tanpa kehilangan jati diri. Tak perlu terburu-buru jadi bagian. Cukup hadir dengan tenang. Yang penting bukan seberapa cepat kamu menyesuaikan, tapi seberapa tulus kamu bertumbuh di dalamnya. Coba hari ini kamu perhatikan, hal kecil apa yang mulai terasa biasa di lingkungan barumu? Itu tandanya kamu sudah mulai menyatu. Pelan, tapi pasti. Kadang, perubahan tak terdengar keras. Tapi kamu tahu, kamu sedang berubah, dengan lembut. Ada titik di mana kamu mulai rindu pulang. Rindu aroma tempat lama, rindu wajah-wajah yang dulu terasa seperti rumah. Tapi saat kamu benar-benar kembali, semuanya terasa berbeda. Bukan mereka yang berubah, kamu yang tumbuh. Dulu kamu mencari kenyamanan, sekarang kamu mencari kedalaman. Dulu kamu ingin diterima, sekarang kamu hanya ingin dimengerti. Lingkungan baru telah mengubah caramu melihat dunia. Mengajarkan bahwa rumah bukan lagi soal tempat, tapi tentang rasa yang kamu bawa di dalam diri. Dan di titik itu, kamu sadar. Kamu tak benar-benar kehilangan rumah. Kamu hanya membawanya bersamamu kemanapun kamu pergi. Malam ini, sebelum tidur, pikirkan satu hal yang kamu syukuri dari perjalananmu sejauh ini. Tulis di catatan kecil, atau cukup ucapkan dalam hati, aku tidak lagi sama, tapi aku masih aku. Kadang yang kamu rindukan bukan tempatnya, tapi versi dirimu yang dulu tenang di sana. Mungkin kamu sudah sadar sekarang, bahwa lingkungan baru bukan sekadar tempat untuk menyesuaikan diri, tapi juga ruang untuk menemukan ulang dirimu sendiri. Setiap pertemuan, setiap rasa canggung, setiap langkah kecil yang kamu ambil, semuanya membawa arti. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang tumbuh. Dulu kamu takut memulai, takut salah langkah, takut tak diterima. Tapi lihatlah, kamu masih di sini, masih bernafas, masih melangkah, dan pelan-pelan mulai menemukan ritme baru yang cocok untukmu. Perubahan memang tak selalu terasa nyaman, tapi di balik ketidaknyamanan itu, ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih siap menerima dunia apa adanya.
Jika kamu sedang berada di fase lingkungan baru, jangan terburu-buru untuk jadi seseorang yang sempurna. Nikmati setiap proses kecilnya. Tulis perjalananmu, simpan rasa-rasa yang muncul, karena suatu hari nanti semua itu akan menjadi kisah tentang keberanianmu sendiri. Lingkungan boleh berubah, tapi jiwamu tahu arah pulang. Selamat datang di bab baru hidupmu.